perwira membahana di seluruh Nusantara, mengemban tugas suci lambang negeriku, jiwa bangsaku, bangsa Indonesia. Bermukim di setiap dahada, bersatu padu jiwa dan raga, selaras kata Bhinneka Tunggal Ika. Amalkan Pancasila ini, wahai kau putra pertiwi. Resaf hayati mana sejati, takutku amankan selalu. Pancasila dasar negaraku, serta pribadi bangsaku. Jaga laksana wajah perwira membahana di seluruh Nusantara, mengemban tugas suci lambang negeriku, jiwa bangsaku, bangsa Indonesia. Bermukim di setiap dahada, bersatu padu jiwa dan raga, selaras kata Bhinneka Tunggal Ika. Amalkan Pancasila ini, wahai kau putra pertiwi. Resaf hayati makna sejati, takutku amankan selalu. Pancasila dasar negaraku, serta pribadi bangsaku. Museum Keliling 2021 kembali lagi. Nah, saat ini sejumlah pakar bakal duduk bareng memperbincangkan bahasan yang menarik. Cagar budaya sebagai refleksi dan proyeksi identitas kebudayaan dibahas tuntas dalam diskusi para pakar.
bersama Wahyu Broto Raharjo, Adi Purwanto, dan Jatmiko Wicaksono. Halo Sobat Museum, dimanapun Anda berada, semangat terus, salam lestari. Kami sedang bertiga di sini sedang berkumpul, berdiskusi tentang museum keliling yang semakin menarik untuk kita perbincangkan. Ayo, sudah pada vaksin belum ya? Kami bertiga di sini sudah vaksin. Mas Broto sudah vaksin? Sudah. Mas Jatmiko? Udah, alhamdulillah. Oke lah, kalau sudah vaksin, mari kita lepas saja lah. Iya, suaranya mah ada kerungu ya, Pak? Iya, suaranya biar lebih Ya. enak. Alhamdulillah kita sudah vaksin semua. Sudah 2 kali Mas Broto ya? Sudah 2 kali. Alhamdulillah. Jadi ini kita sudah berkumpul di acara museum keliling ini yang makin luar biasa nih dari tahun ke tahun. Kita tahun kemarin sudah ada, tahun ini ada lagi. Jadi waduh, pokoknya menyenangkan sekali untuk tokokan kali ini atau obrolan kali ini. Gimana Mas Broto kabarnya ini dari BPJB Jateng ini? Ya, alhamdulillah baik. Ini sedang menyelesaikan semua pekerjaan untuk tahun ini, Wish. terutama untuk yang pelestarian cagar budaya. Semacam itu. Ini Mas Jatmiko gimana nih dari bagian cagar budaya Banyumas Raya ini, luar biasa bisa hari ini bisa berkumpul dengan kita ini untuk ngobrol-ngobrol tentang cagar budaya di Purbalingga. Iya. Ya banyak sekali PR ya. Karena wilayahnya nggak cuma Purbalingga tapi Banyumas Raya. Ada Banyumas sendiri, Banjarnegara, Purbalingga dan juga Cilacap. Tapi untungnya sekarang sudah mulai tumbuh komunitas-komunitas penggiat yang sama gitu, tapi di wilayah yang lebih lokal gitu. Nah, kegiatannya apa itu? Ya mereka mungkin pendataan termasuk mapping dan kemudian kalau di kita sendiri sih sudah mengarah ke pelestarian gitu. Iya. Mas Broto nih, gimana nih? Ya, kalau kami kan lebih cenderung ke tugas kantor ya, istilahnya adalah untuk pelestarian cagar budaya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau tadi Mas Miko mengatakan luas ya, kami juga luas juga. Lebih luas karena 35 kabupaten kota kami itu dan tambah lagi karena mulai tahun ini itu kami tidak hanya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, tapi juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2015 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, jadi sekarang kami itu tugasnya tambah berat karena bukan hanya pelestarian cagar budaya yang tangible ya, tapi kami juga melakukan kegiatan pelestarian di intangible-nya semacam itu. Yeah. Nah, kemudian ini saya mau tanya nih Mas Miko nih. Gimana ya? Boleh toh? Nah, Oh iya, saya mau tanya. Kita ngobrol bebas saja. Jangan kan sebagai komunitas ya, pelestari dan sebagainya. Terus selama ini ada kendala nggak atau apakah maksudnya sinergitasnya dengan pemerintah daerah bagaimana, terutama Purbalingga? Ya, di Purbalingga itu sebenarnya TACB ya khususnya itu udah lumayan lebih baik daripada kegiatan-kegiatan TACB di tetangga karena memang aktif sekali gitu, dan beberapa kali kita memang dimintain tolong untuk memberikan tambahan ya, karena kita juga sebenarnya utamanya komunitas itu kan di sejarah, pengupahan sejarah lokal, tapi kemudian kenapa mengarah ke pelestarian, karena memang kalau sejarah itu tidak ada buktinya, itu kita juga kesusahan menerangkan ke masyarakat begitu. Dan menurut kami sebagai wakil dari masyarakat komunitas itu ya, nah semua peninggalan itu kan cagar budaya menurut kita, meskipun nanti kalau di TACB juga akan dipilih-pilih, akan minta tolong ke BPJB untuk dikaji lagi gitu ya. Dari komunitas nih kalau melihat cagar budaya rasanya gimana sih ya? Rasanya itu harus diselamatin. Iya, baik kecil maupun besar, atau menurut orang lain atau menurut pemerintah itu penting atau tidak penting, menurut kita yaitu anak kita gitu loh. Pokoknya ini penting tidak penting di situ, dari sisi kacamata komunitas rasanya penting ya sikat aja. Iya, sikat aja. Pokoknya kalau TACB sendiri gimana?
TACB sendiri gimana? Nah, Melihat kalau dari TACB kan Iya. kita harus dari sisi keilmuannya, kita Iya. kan di TACB ada berbagai disiplin ilmu, kemudian kita akan pilah-pilah lah mana yang ini menurut undang-undang cagar budaya sesuai dengan cagar budayanya atau mungkin yang belum. Nah, kita pilah-pilah dulu lah. Nanti kalau sudah kita berembuk, baru kita tetapkan ini cagar budaya atau bukan. Tapi saya sih senang dari sisi komunitas ini menjadi penyemangat kami untuk cagar budaya ini harus terus lestari lah. Artinya itu betul-betul menjadi jati diri. Di Purbalingga kan ada situs Ponjen, ada Limbasari, di mana Purbalingga itu sebetulnya cukup komplit, mulai dari prasejarah, kemudian ada klasiknya, kemudian ada masa Islam dan masa kolonialnya. Lengkap sekali sebenarnya. Lengkap sekali. Gitu. Ini saya teman-teman komunitas ini yang betul-betul selalu mengingatkan. Oke, Betul kan, ya? Jadi betul. kegiatannya apa saja di komunitas ini? Ya karena kita yang lebih sering itu kayak misalnya bersosial media ya, karena memang masyarakat sekarang lebih dekat dengan sosial media, makanya kita juga harus pintar-pintar mengolah itu. Dan ternyata di sana cukup efektif karena kayak misalnya ada laporan, Mas, nyong nemu apa kayak cagar budaya itu, ya. Terus nanti kita dari teman-teman komunitas kita ke lapangan gitu ya. Kayak kemarin yang terakhir itu di Desa Kembangan itu kan sedang membuat sebuah taman desa gitu. Yang kebetulan itu adalah lokasi lori berseberangan dengan saluran irigasi Banjar Cahyana itu ya. Nah, itu kan sebenarnya lokasi yang sangat bersejarah gitu ya. Dan kemudian wilayah kita ke lapangan, terusan kemudian juga kepala desanya juga senang kalau misalnya ada komunitas yang peduli itu ya, terus kita sampaikan ke dinas gitu ya. Dan ini kalau TACB kan sering berkeliling terus nih. Dari kalau cagar budaya gimana dari Balai Pelestarian apa? Harus ditindaklanjuti atau gimana itu? Ya, memang harusnya seperti itu. Jadi setiap kali ada pelaporan ke kami, yang dahulunya pelaporan itu harus datang sendiri, membawa surat sebagainya. Sekarang kami sudah menggunakan online. Asik kok. Ya, pokoknya masuk aja ke laman kami di bpcbjateng.id. Nanti masuk saja itu, bikin laporan, akan kami tindak lanjuti. Karena biar bagaimanapun ya yang namanya cagar budaya ataupun yang diduga cagar budaya itu aset budaya bangsa. Betul. Jadi memang harus kita lestarikan. Nah, kalau Hanya nanti permasalahannya pelestariannya nanti per kasus akan beda. Jadi ada yang memang itu nanti dideskan dengan cara dipindah, diamankan di museum. Tapi ada yang memang harus di situsnya nanti kita bikinkan semacam ya. Kalau TACB akan membuatkan istilahnya apa ya, memastikan statusnya sebagai cagar budaya. Kemudian kalau memang itu nanti penting bagi nasional, itu bisa nanti dari kami melakukan pembebasan tanah, sekaligus juga nanti kami akan memberikan pengamanan di situ, baik itu nanti juru pelihara ataupun petugas pengamanan seperti itu kalau dari BPCB. Jadi sebetulnya makanya kami dari BPCB, dari pemerintah daerah, dari komunitas itu memang harusnya sinergi itu. Nah, dengan beda-beda saja nanti. Mengkaji ya, ini dari komunitas menemukan misalkan ada rasa kecewa misalnya nyong menemukan sangat senang sekali ini kayak, tapi tiba-tiba dari ini loh kian kurang ini rasanya dari komunitas gimana? Ya karena di komunitas itu semua tinggalan yang merupakan tinggalan orang tua kita, mbah kita, nenek moyang kita itu semuanya wis kita anggap tinggalan gitu loh. Dan ya kita mengajukan terusan ke TACB gitu ya. Itu mesti ini ada temuan, tolong dikaji gitu. Kalaupun itu akhirnya tidak nyangkut gitu ya, tidak diketok palu oleh bupati ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi paling tidak di wilayah yang kalau misalnya itu tetap harus dilestarikan ya lestarikannya secara lokal gitu loh. Tidak bisa kita juga memaksa teman-teman komunitas sebetulnya perannya sangat penting sekali ya. Iya. Publikasi ya kayaknya. Iya. Jadi seperti tadi ya Mas Miko mengatakan bahwa ya kalau misal tidak semua bisa, kami agak memang sepertinya gini. Jadi
kalau kami sendiri ya BPCB itu kan melihatnya kan dari sisi hukumnya ya. Jadi syaratnya cagar budaya ada. Berusia minimal 50 tahun, gaya 50 tahun, punya nilai penting, jati diri bangsa dan sebagainya. Nah, yang paling susah itu adalah mencari nilai pentingnya ini. Nah, itu dia. Tetapi paling tidak di pasal yang ke-11 itu jelas dinyatakan bahwa sebelum ini pun bisa, sebelum ketahuan nilai pentingnya itu juga bisa sebagai cagar budaya. Itu. Atau kita menggunakan pasal-pasal yang lain, misal ini adalah hak ulayat atau adat, nah, itu bisa. Jadi nanti tiap daerah melestarikan dulu. THCB ramenya kayak gini nih. Iya, Arti pentingnya itu kita berdebat dengan teman-teman. Iya. Tim itu arti penting kan subjektif banget ya. Iya. Seringkali Tapi di seperti satu itu. sisi dia merasa penting, ini kurang penting, bagusnya. Oh iya. Penting Oh, banget. iya. Karena ramenya di. Ya karena kita suaranya itu banyak, Pak Adi itu. Nah, Ya. ini biasanya kami sering konsultasi ke BPCB nih, kita kan berdebat rame nih, jadi ya kan nanti kita konsultasi ke beliau ini wasitnya bagaimana, nah untuk menilai penting dan tidak pentingnya itu gimana nih, saya minta saran ini karena Iya, kami jadi berdebat itu. kalau kami itu pandangannya seperti ini. Kami misal ini satu rumah ya, kami bercerita mendeskripsikan satu rumah selesai, itu hanya dapat fisiknya, Oh iya. tapi tidak dapat rohnya. Rohnya apa? Sejarah. Rohnya itu di sejarah. Tetapi apakah sejarah itu nilai pentingnya? Bukan. Oh, betul. Cerita di balik sejarah itulah nilai pentingnya. Itu penting banget. Jadi, Makanya di balik lihat itu, IG-nya iya. Mas ini komunitas banyak luar biasa, jadi ada di medsos cerita ini dan segala macam. Jadi mungkin cuman masalah ini saja, masalah mencari di balik dari cerita sejarah itu. Jadi misal kereta api kan dulu ada SDS Serayu Dal Sumpra Maskapai. Loh kenapa sampai situ? Bukan masalah cerita sejarahnya ini tahun ini, bukan. Tapi kenapa daerah Banyumas dipandang perlu harus ada kereta api? Berarti ada sumber daya alam yang bisa diambil oleh Belanda. Nah itu. Nah kemudian pada waktu Belanda mau bikin peta, harusnya pemerintah daerah menggunakan peta itu untuk memajukan masyarakat. Nah ini cagar budaya di situ bermainnya. Itu. Jadi komunitas tidak tersinggung ya. Ya, harus terima. Tapi saya tadi tertarik dengan yang website itu apa? BPCB Jateng BPP. Oh, oke. Itu kita bisa langsung mengakses itu ya? Bisa. Itu memang kita lakukan untuk umum, untuk akses, bisa untuk pelaporan dan sebagainya. Misal ada juru pelihara kami yang kerjanya kurang, pun bisa dilakukan ke situ. Gitu, temuan bisa dilakukan ke situ. Bahkan kasus pun bisa dilakukan ke situ. Jadi kita bisa langsung shortcut gitu ya. Aduh, ini teman-teman dari pemusik sudah siap nih, katanya kita dengerin musik dulu lah. Ini kayaknya keroncongan katanya ya, tadi. Kayaknya musiknya bagus banget ini. Kita jarang mendengarkan musik-musik yang sekelas ini nih di Purbalingga. Oke, kita nonton dulu aja ya. Ini kayaknya enak sekali dinikmati di acara seperti ini di Selingan ini.
hujan bangsaku. Tanah airku yang kaya raya dengan pemandangan alamnya. Apik banget ya, John. Musiknya ya Iya, luar biasa. main-main banget ya. Hanya kalau tidak siap untuk menikmati bisa ngantuk ini. Bagus banget musiknya keroncongnya luar biasa. Lagi panas-panas ya kayak ya. Iya. Lagi nyong saya mau nanya ini. Iya, iya. Tadi kan selama ini kan saya itu shortcut gitu ya. Iya, Kalau iya. misalnya ada laporan dari masyarakat itu Iya. kan langsung TAJB gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya apa yang kita lakukan itu keliru atau sudah benar gitu. Sebetulnya tidak ada yang keliru lah. Jadi ya ini kan kita menganggap bahwa komunitas kan juga masyarakat juga. Jadi ketika komunitas kemudian melaporkan kepada TAJB, kepada dinas apa ke sana, sebetulnya malah justru itu membangun sinergitas. Jadi ketika penjelasan lapor ke sana, lapor ke saya, ke dinas dan segala macam kan jadi semuanya tahu gitu. Hingga kalau hanya lapor ke dinas ya dinas nanti yang ngoper-ngoper kami, dinas yang ngoper ke sini. Tapi kalau panjenengan ini bertiga kami stakeholder dikasih tahu, itu malah lebih bagus lagi. Sehingga ketika kami bicara dengan dinas sudah nyambung, dinas bicara ke sana sudah nyambung, ini ke sini sudah nyambung, sehingga satu visi malah bagus itu. Apalagi sekarang ada ini BPJB Jateng. Iya, betul itu iya. kan kita bisa langsung gitu. Iya, ya, beliau ada yang mengawal laporan-laporan. dinas semua ini. Jadi kadang kan kita keterbatasan juga, sehingga ketika dinas tidak bisa memecahkan permasalahan atau mungkin laporan, kita minta saran beliau-beliau ini. Gitu. Ataupun mungkin juga seperti ini. Jadi pada waktu ada pelaporan ke kami, ke BPJB, sebelum kami turun ke lapangan, kami berkoordinasi dengan dinas dulu. Seperti itu. Jadi, apakah satu dinas apakah sudah punya datanya? Apakah sudah masuk registernya atau belum? Kalau belum, nah nanti kami akan kami akan datang ke dinas dulu, Kulon Nuwun, kemudian kita akan bareng-bareng ke lapangan. Seperti itu. Sehingga pada waktu ada kegiatan peninjauan, nanti baik kami maupun dinas akan punya data yang sama. Hanya mungkin nomornya yang beda karena kami pasti akan meregister dengan register sesuai dengan kantor kami, dinas akan meregister dengan sesuai di dinas sendiri seperti itu. Iya, Tapi datanya akan sama. Komunitas punya medsos ya, jadi kalau di tag itu enak banget gitu. Kita bisa langsung grab gitu ya, kena atau kesana di tag dikasih tagar atau mungkinnya bisa langsung cepat membaca. Oh iya gitu. Jadi kepenak. Nah ini banyak sekali ya istilahnya laporan, baik yang dilaporkan itu yang sistemnya bentuknya itu kecil ataupun bangunan yang baru terbuka gitu ya dari masyarakat. Nah kemudian banyak ada di antaranya itu kemudian kok nggak dijadikan cagar budaya itu. Nah masyarakat itu kan masih bingung sistem pemeringkatan cagar budaya itu gimana Pak Adi? Nah itu nanti ada tahapan-tahapannya ya. Jadi masyarakat nanti lapor ke dinas dulu, nanti dinas dikaji, kemudian kalau sudah ada kajian biasanya melibatkan TAJB. Nanti TAJB kan tim ya dari berbagai disiplin ilmu. Nanti kita kaji bareng-bareng. Oh ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nih. Kalau sudah kita yakin tadi dengan kriteria sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya, baru kita pemeringkatan lah. Oh ini hanya untuk tingkat kabupaten. Nah kalau tingkat kabupaten nanti dinas mengusulkan ke TAJB, kemudian TAJB berembuk kemudian menetapkan. Tapi ketika kami menemui ini kayaknya level provinsi nih, yang ini level nasional ini, nah nanti kita berkonsultasi lagi ke sana. Kemudian kalau iya ini kayaknya level nasional nih, nanti kita usulkan lagi ke level yang tinggi. Jadi kami di TAJB kabupaten itu hanya
pemeringkatannya di level kabupaten. Tetapi nanti kalau dimungkinkan atau mungkin ada potensi untuk yang lebih tinggi, kita akan konsultasi lagi sehingga nanti dinas kebudayaan itu nanti akan mengusulkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Gitu. Karena nanti ada TACB yang tingkat provinsi juga, ada TACB yang tingkat nasional begitu. Gitu ya. Ya, mungkin bisa menambah ya. Selama ini kami ikut juga membantu TACB di berbagai pemerintah daerah ya. Paling tidak begini, dari data yang bisa dikumpulkan, kemudian dari hasil kajian, nanti akan muncul nilai penting. Nah, nilai penting itu nanti sebagai dasar untuk pemeringkatan. Kalau memang itu pemeringkatannya kabupaten kota sesuai dengan TACB Kabupaten Purbalingga, ya nanti biasanya di klausul statusnya itu ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten semacam itu. Kalau tidak, mungkin hanya mencagar budayakan, kemudian ada semacam kayak klausul tambahan mengusulkan untuk diperingkatkan provinsi misal ke TACB provinsi atau peringkat nasional ke TACB nasional. Nah, nanti hasil dari kajian ini, kalau yang memang harus dicagar budayakan nanti Bapak Bupati yang mencagar budayakan, tapi kajian ini juga diteruskan ke misal peringkatnya ternyata harus provinsi, ya ini kajian ini harus diteruskan ke TACB tingkat provinsi untuk dikaji. Nanti TACB provinsi kan seperti itu, ternyata ada data baru ini nasional. Nah, nanti mereka pasti akan merujuk ke TACB nasional. Asik lah itu ya. Pemeringkatan tidak harus karena begini. Karena kalau di undang-undang itu jelas habis setelah selesai di statusnya jelas, pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi dan sebagainya termasuk kami harus segera menganggarkan pelestariannya. Nah, itu yang agak berat mungkin. Nah, itu nanti kembalinya ke APBD kabupaten atau provinsi. Gitu. Tapi ini dari komunitas gimana nih kalau misalkan sudah dilaporkan ke kami, kemudian dikasih, kebetulan itu bukan cagar budaya, dari sisi komunitas gimana sih, kecewa apa enggak? Padahal jenengan dari sisi komunitas sudah menemukan dengan susah payah gitu ya, kita mencari referensinya, kemudian kami mempelajari, kemudian dari cagar budaya juga BPCB makasih, ini bukan cagar budaya yang sesuai dengan ini, pemeringkatannya belum, ini rasanya gimana sih? Ya rasanya kadang kecewa ya, kecewa gitu ya, kayak di level masyarakat itu ya juga ada yang kecewa, tapi juga ada yang senang karena mungkin dia punya sesuatu di belakangnya, misalnya untuk memanfaatkan itu jadi bentuk lain, misalnya dia punya bangunan terusan kemudian ketika itu tidak dijadikan cagar budaya, maka mereka sudah bebas, mereka bisa melakukan perubahan di mana saja gitu ya. Tapi ya itu kalau ada juga yang kecewa gitu ya, karena ini kalau sisi kecewa nih, misalkan ada cagar budaya nih yang sudah ditetapkan ini cagar budaya, kemudian misalkan bangunan, nah kita dari sisi ekonomi di situ ada yang memanfaatkan jadi kafe, jadi itu dari sisi komunitas rasanya gimana, tambah senang atau gimana? Justru kita mendorong ke sana gitu. Ada beberapa wilayah ya, ada beberapa ini juga kita dorong ke sana. Ada tempat yang berhasil gitu ya, kayak misalnya di Banyumas itu ada yang jadi kafe dan kita juga mendukung. Kemudian kita juga jadikan tempat untuk berkegiatan komunitas juga di sana yang juga mendorong orang-orang untuk datang juga gitu. Dan itu mungkin perlu dicontoh di tempat lain seperti itu. Asal mungkin ada batasan-batasan tertentu ya, kegiatan ekonomi tidak ini. Kita kan dari sisi pemerintahan kan kadang takut juga ketika ada ekonomi nanti diserang oleh netizen, ini terlalu ini ekonomi dan segala macam untuk kelestariannya. Jadi ini kan dari kadang komunitas kan menjadi penyeimbang gitu atau kontrol sosial kami di pemerintahan itu. Ya bisa seperti gitu ya. Kalau kami dari BPCB masalah untuk fungsi ekonomi ya. Jadi begini, kalau di undang-undang itu ada yang namanya kompensasi, tapi paling tidak ada syarat-syaratnya. Nah itu agak berat juga. Nah paling tidak kalau kita beranggapan bahwa cagar budaya kalau tidak dimanfaatkan malah kan rusak, sehingga lebih baik dimanfaatkan.
tetapi dengan Ketika terstruktur. dimanfaatkan menjadi rusak gimana? Nah, makanya begini, di undang-undang itu jelas pada waktu cagar budaya akan dikembangkan, dimanfaatkan, yang dimungkinkan terjadinya kerusakan harus diawali dengan satu kajian. Kami bisa melakukan kajian itu dan sebagainya. Dan kedua, sebetulnya yang pemerintah harus aktif itu kan dikompensasi dan insentif. Tapi itu syaratnya macam-macam dan kita juga administrasi negara lah istilahnya semacam itu. Tapi paling tidak begini, kalau kita punya rumah biasa, kemudian kita bikin sebagai kafe, itu kita hanya akan mendapatkan ya itu kopinya. Tapi pada waktu kita punya satu heritage ya, satu rumah kuno, kita tata tanpa kita mengubah terlalu banyak. Itu kita jualnya itu dua hal. Yang pertama adalah kopinya, yang kedua nuansanya, suasananya. Jadi ibaratnya seperti ini. Kita jualan kopi sasetan itu hanya 1.500. Tapi pada waktu masuk ke rumah heritage yang jadi kafe itu bisa mahal. Ibaratnya seperti Beli suasana. Ibaratnya seperti kita beli kopi di bandara. Iya. Sama itu nanti. Jadi pada waktu ada suasana yang bisa kita angkat, itu nilainya bisa lebih. Dari sisi komunitas luar biasa loh, sudah membuka diri loh, Iya. ini bisa di mana. Jadi komunitas bisa kerjasama nanti dengan pemilik cagar budaya ya untuk bisa tentu dengan kajian. Nah, ini coba Mas nanti untuk teman-teman komunitas dimotivasi. Di Purbalingga ini yang saya belum mendapatkan teman yang cocok untuk. Jadi belum tidak hanya bangunan ya, mungkin berupa kawasan kayak Limbasari, kemudian Ponjen itu juga bisa di ini kan. Jadi kita akhir bulan ini kita akan eksperimen gitu. Kami dari ini coba di Ponjen nanti kita akan coba acara ngopi bareng di sana dengan nuansa Ponjennya. Jadi kita beberapa minggu ke depan akan mengadakan itu. Jadi cobalah kita Ponjen kita angkat, kemudian kita kopinya kita, kemudian ada campnya juga di sana sehingga itu nuansanya. Jadi mungkin komunitas bisa seperti itu. Kita sedang bekerja sama dengan komunitas kopi ini gitu. Jadi, Ini Ponjen yang di Kutasari ke sana gitu. Bukan yang di Bobotsari ke atas timur, itu ya? terus kemudian ke atas. Itu satu rangkaian dengan Limbasari. Kita eksperimen coba ini loh teman-teman kopi di sana kan juga pusat kopi juga. Itu di Ponjen dan wilayah utara itu kan banyak kebun kopi juga dan pegiat-pegiat kopinya juga banyak gitu. Jadi mungkin komunitas ayolah kita bisa bersinergi dengan cagar budaya ini biar lebih pemanfaatannya secara ekonomi bisa bagus juga ini. Nah, kalau mengacu hal itu ya, misalnya ini menyebut kawasan ya. Kawasan, kemudian ada penduduk asli yang ada di situ. Mungkin bukan hanya masalah cagar budayanya, tapi yang di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ada 10 item itu. Salah satunya adalah tradisi, kemudian ada cerita dan sebagainya. Nah, itu aja ditampilkan juga di situ sehingga menjadi satu rangkaian yang utuh antara tangible-nya ada, intangible-nya ada, suasananya juga dapat. Alam juga termasuk di dalamnya. Iya, seperti itu. Seperti di Bali itu Subak sudah masuk ke World Heritage kan semacam itu. Nah, di sana apakah tidak mungkin ada ceritanya ada aktivitasnya ada, berarti fisiknya ada, intangible-nya ada, nah dikemas saja, tinggal dikemas itu. Seperti keren itu. banget ya. Ada makanan lokal. Makanan lokal. Ya, bisa. Nah, ini peran-peran komunitas ini, ayolah. Ya kami di pemerintahan, kan kita sudah capek-capek melestarikan ya dengan anggaran ini. Ayo coba dari sisi ekonominya tanpa harus melanggar aturan-aturan, coba komunitas lebih ini lagi gitu ya. Tapi mungkin tidak hanya komunitas sejarah dan heritage saja, tapi mungkin teman-teman dari komunitas lain yang mungkin ingin bergabung untuk ya istilahnya sinergi untuk membuat sebuah event atau objek, meningkatkan objek ya, jadi lebih punya nilai lebih gitu. Betul. Oke, jadi itu ya memang harus seperti itu ya, artinya sebagai sebuah identitas memang harus di blow up dengan acara-acara seperti itu. Kalau tidak ya akan terkesan mangkrak terus gitu ya. Betul. Oke teman-teman, kita break dulu ya. Kayaknya sudah waktunya harus break. Mungkin sambil medang dulu. Iya, ayo lah. Enggak.
Sobat Museum, di sini saya akan menjelaskan beberapa koleksi Museum Sugarda yang kami bawa pada museum keliling kali ini. Yang pertama ada koleksi setrika kuno, di mana zaman dahulu sebelum adanya listrik, setrika ini digunakan untuk merapikan pakaian. Setrika ini berbahan bakar arang. Sebelahnya ada senter kuno, di mana senter kuno ini buatan Inggris dan digunakan para petugas keamanan atau jaga malam pada masanya. Selain koleksi tersebut, beberapa koleksi Museum Sugarda yang bertema seni rupa. Ada sebelah saya, sebelah kiri saya ada lukisan Museum Sugarda, dan sebelah kanan saya ada lukisan yang berjudul Bunga untuk Ibu karya Anjali, putri ketiga Profesor Sugarda. Selain lukisan tersebut, ada di sebelah saya lukisan keramik dengan ukiran flora atau bunga. Lukisan keramik ini hasil karya menantu Profesor Sugarda yang bernama Sri Wijaya. Sebelah kiri saya juga ada karya dari Sri Wijaya, tema cendrawasih. Kenapa tema cendrawasih? Karena Profesor Sugarda pendiri Universitas Cendrawasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, semakin panas saja ini yang sudah menarik kalau gitu ya Pak. Tapi ada yang ganjel ini Pak. Ya. Ya. Ini terutama undang-undang. Kan undang-undang cagar budaya aja belum semuanya itu bisa nyampe ke ini ya Pak, pelaksanaannya ya. Nah, ini udah muncul lagi undang-undang pemajuan kebudayaan. Ini sebenarnya kendala penegakan hukum terkait dengan undang-undang itu apa sih sebenarnya, kalau yang paling paling sering muncul gitu ya kendalanya masyarakat ya. Di masyarakat. Jadi begini, saya ingin menambahkan dulu Undang-undang cagar budaya itu tangible, sedangkan undang-undang yang pemajuan kebudayaan itu adalah yang intangible. Memang sampai saat ini sebenarnya sudah muncul, PP-nya hanya belum diketok saja. Nah, paling tidak begini, kalau di dalam undang-undang itu jelas dinyatakan bahwa ada pasal-pasal tentang pidana, biasanya pasal 101 sampai 106 itu. Nah, intinya adalah yang pertama harus ada pelaporan atau istilahnya pengaduan, karena nanti beda pelaporan dan pengaduan. Kemudian setelah pelaporan pengaduan itu biasanya masuk ke kami, nah kemudian ke BPCB. Nah, kami punya perangkatnya karena di BPCB Provinsi Jawa Tengah itu ada PPNS Cagar Budaya atau penyidik pegawai negeri bidang cagar budaya. Nah, kami biasanya kalau setelah ada pengaduan, kemudian ada sprindik atau surat perintah untuk penyelidikan, kemudian kami akan langsung ke lapangan, tapi kami berkoordinasi dengan Korwas kami. Korwas kami itu ada di Direkimsus, jadi Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng. Itu. Nah, biasanya dengan beberapa anggota, kemudian kita ke lapangan, ya tentu saja pasti koordinasi dengan dinas terkait, kemudian langsung ke lapangan untuk mencari bukti. Nah, yang pertama kan kita cari dulu dalam tataran penyelidikan itu, kita cari apakah ini masuk dalam ranah pidana atau tidak. Pada waktu itu dinyatakan tidak masuk dalam ranah pidana, ya sudah, berhenti di situ. Tapi pada waktu masuk ke ranah pidana, nah status penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Karena dalam penyidikan itu harus ketemu tersangkanya dan bukti-buktinya, sehingga bisa menjerat tersangka.
Jadi prosedurnya hampir sama kayak pelaporan kejahatan itu ya? Hampir sama, tapi undang-undang yang dipakai beda karena Beda, undang-undang cagar budaya itu lex spesialis ya, dia satu tingkat di atas undang-undang pidana. Sehingga kalau itu menyangkut perusakan atau pencurian dan sebagainya cagar budaya, itu yang dipakai adalah yang undang-undang cagar budaya. Berarti peran masyarakat ini untuk melaporkan luar biasa harusnya ya, kontrolnya ya? Bisa, langsung saja. Makanya kalau di kami sekarang ada yang namanya itu tadi laman online itu tadi bisa lewat situ, tidak harus. Bisa juga ke kantor polisi, bisa. Nanti pada waktu kantor polisi melihat bahwa oh ini adalah cagar budaya, pasti akan berkoordinasi juga dengan kami. Selama itu di wilayah Provinsi Jawa Tengah kan semacam itu. Nah, ini yang kayak gini gimana nih? Dari ini di komunitas sering masyarakat ini nih akan artinya nih. Kan ketakutan ya biasanya kalau nanti aku mau melaporkan ada kerusakan, nanti tiba-tiba dari pemilik atau yang punya kuasa di situ melaporkan balik. Nah, itu ketakutan masyarakat itu gimana? Jadi permasalahan utama itu adalah karena kurangnya sosialisasi tentang undang-undang itu sendiri. Kami memahami karena wilayah yang sangat luas dan sebagainya itu juga kemudian tingkatan apa yang harus kita dahulukan? Apakah pelajar dulu ataukah kemudian langsung masuk ke pemiliknya dan sebagainya? Tetapi paling tidak kalau kami itu tiap tahun kami pasti punya kegiatan untuk PPNS untuk turun ke lapangan. Kami mendata di beberapa kabupaten tiap tahun seperti itu. Dengan tentu saja kami koordinasi dengan Korwas kami. Nah ini dari komunitas sering dapat laporan nggak dari masyarakat tentang adanya pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap cagar budaya? Iya biasanya laporan-laporan itu terkait dengan bangunan dirubah, bangunan tiba-tiba hilang apanya begitu. Nah itu lebih banyak. Nah ini untuk istilahnya introspeksi kami nih, kenapa kadang-kadang ada masyarakat yang tidak langsung ke dinas ya, jadi peran komunitas ini luar biasa sekali dalam hal pelaporan, dalam mengedukasi masyarakat itu. Ya insya Allah nanti mudah-mudahan kami dari sisi pemerintahan sering-seringlah untuk sinergi dengan komunitas, karena memang luar biasa ini dari teman-teman komunitas sering mendapatkan laporan daripada kami yang di pemerintah gitu. Luar biasa sekali ini. Sama kami juga seperti itu. Kami juga sedikit banget mendapatkan laporan itu, terutama kami tahu malah dari koran dan sebagainya. Itu sudah terjadi dari koran, kami baru tahu, sehingga kami tidak lanjuti dengan penyelidikan dan sebagainya semacam itu. Memang betul kalau ada semacam ketakutan dan sebagainya, tapi paling tidak pada waktu kami PPNS datang ke lapangan, kami pasti di backup oleh kepolisian. Jika nanti biar pihak kepolisian yang akan menerangkan ke masyarakat, tidak usah takut dan sebagainya, kami membackup dan sebagainya. Itu nanti tugas beliau. Luar biasa. Itu tadi yang belum terjawab itu, kalau misalnya kita lapor nih, kira-kira pelapor itu bisa dilaporkan balik nggak? Sebetulnya bisa, dilaporkan balik itu bisa. Tetapi kan paling tidak pada waktu pelaporan itu sudah masuk ke ranah pidana, kemudian sudah masuk P21, dia tidak bisa melaporkan dulu sebelum kasusnya selesai. Jadi harus selesai dulu kasusnya baru dia melaporkan. Teorinya seperti itu. Makanya nanti biar pihak kepolisian yang akan menerangkan ke masyarakat. Kami urusannya dengan kerusakan cagar budayanya. Nanti kami pasti di backup. Luar biasa sekali ini teman-teman komunitas. Ini kira-kira ke depan gimana nih teman-teman komunitas ini tentang cagar budaya nih? Tetap bergerak ya. Di bawah itu kita tetap bergerak karena ya kami sebagai wakil masyarakat tentunya ingin bahwa cagar budaya yang kita miliki ini masih tetap ada dan menjadi peninggalan, menjadi bukti sejarahnya. Kita cerita ngalor ngidul tentang ini loh dulu di kota ini ada sejarah seperti ini dan ini peninggalannya seperti ini. Kita masih bisa terus dipercaya masyarakat karena adanya memang bukti. Komunitas awalnya memang dari kesenangan dulu sih ya, rasa senang, rasa mencintai sehingga bisa bergerak sangat bebas sekali, sangat enteng ketika terjun ke masyarakat itu. Iya, betul sekali. Jadi bisa jadi mitra kami ini luar biasa komunitas. Siap lah. Iya. Terus gimana nih Mas Broto ini kira-kira langkah ke depannya nih untuk
fungsi-fungsi cagar budaya untuk arti pentingnya dan segala macam ini, kira-kira apa yang harus kami dapatkan ini untuk kedepannya lagi ini? Paling tidak yang pertama adalah bahwa dicari dulu cerita sejarahnya, kemudian nilai dibalik sejarahnya itu. Kemudian kalau yang urgen itu kan seringkali ada pertanyaan, terus gunanya cagar budaya itu apa untuk kita, bangsa kita dan sebagainya. Ada pertanyaan, mari kita cari jati diri bangsa ini. Saya jawab, salah satunya sudah ketemu lewat cagar budaya. Sekarang kita lihat, pada waktu masa prasejarah yang ditinggalkan, semacam kayak sarkofagus, dolmen dan sebagainya itu unsur-unsur religi. Kemudian pada waktu Hindu-Buddha masuk, ada candi dan sebagainya, itu juga unsur-unsur religi. Kemudian pada waktu Islam masuk, ada madrasah, ada masjid dan sebagainya, itu religi juga. Kemudian Eropa masuk, selain perdagangan, dia juga meninggalkan gereja. Cina masuk, kelenteng dan sebagainya. Nah, itu semua bisa diterima di sini. Berarti sebetulnya bangsa Indonesia itu religius. Semua bisa diterima. Macam itu. Itu kita bisa lihat dari cagar budaya yang ditinggalkan, yang masih ada sampai sekarang. Nah, itu yang harus kita tanamkan, bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang religius. Religius ya. Dan semua itu bisa diterima di Indonesia. Bisa diterima, semua agama bisa diterima, semua religi bisa diterima. Jadi kalau kemarin bangsa kita itu sempat diterpal dengan perbedaan-perbedaan itu, sebenarnya kita kayak kembali lagi ke nol. Zaman dulu aja kita itu bisa saling berbagi, saling menerima kok. Sekarang malah kita terpecah. Betul. Karena sebetulnya intinya kan sama religi itu ya. Jadi artinya kebutuhan manusia tentang religi kan sebetulnya walaupun beda-beda agama sebetulnya kan sama gitu. Tapi intinya ya memang kadang-kadang dinamika masyarakat memang seperti itu. Jadi kita memang di pemerintah itu kadang-kadang harus rajin-rajin mensosialisasikan yang ya ini, karena arti pentingnya cagar budaya memang di sini. Jadi ketika nanti kita sudah ada materi-materi yang lain, kita harus mengasihkan cagar budaya. Jadi ini alhamdulillah ini teman-teman komunitas sudah ikut mengedukasi masyarakat tentang jati diri ini gitu Mas. Satu hal lagi ya, seringkali permasalahan itu dimulai dari kurangnya sosialisasi. Apalagi sosialisasi yang berkelanjutan, kan semacam itu, bukan hanya sekali, 2 kali, tapi berkelanjutan. Nah, kami kalau dari BPCB itu setiap saat kami ada yang namanya program bioling atau bioskop keliling. Kemudian kami ada pameran juga. Kemarin pada waktu pandemi ini kita bikin secara daring. Kami bikin acara BPCB mengajar. Kami bikin acara pameran virtual dan sebagainya. Itu salah satu bentuk sosialisasi yang itu, dan semua ada di YouTube. Sebenarnya itu bisa ditonton kapanpun, sehingga kata berkelanjutan pun bisa masuk ke arah situ. Jadi bukan hanya, memang kita harus sosialisasi, pemerintah harus sosialisasi terus. Harus berkelanjutan terus. Ya, mungkin ini yang ke depan perlu kita rencanakan Pak, di sosialisasi bersama antara pemerintah daerah dan komunitas. Betul. Jadi ini dengan adanya komunitas ini betul-betul membuka mata, telinga, hidung juga. Tapi Pak, peran komunitas ini betulnya luar biasa sekali dalam rangka sosialisasi kepada menjadi penyambung lidah lah ya, artinya komunitas menyambung lidah dari masyarakat, nanti dari pemerintah juga lewat komunitas ke masyarakat. Jadi memang luar biasa nih untuk teman-teman komunitas cagar budaya, pecinta cagar budaya ini luar biasa sekali gitu. Ya, memang kita juga dari komunitas mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dari masyarakat gitu ya, dan kita akan terus menerus untuk istilahnya menggali sejarah lokal, dan kemudian kita juga terus menerus untuk mengupayakan pelestarian agar apa yang kita gali sejarahnya itu terus menerus kita mempunyai bukti yang tidak tergerus seperti itu. Iya, siap. Jadi intinya kami dari sisi pemerintah siap lah untuk kolaborasi dengan komunitas. Kemudian kita ada apa-apa kita gandeng komunitas untuk agar misi dan visi pemerintah tentang cagar budaya bisa tersampaikan. Itu kan ya Mas? Apalagi kami ya dari pemerintah pusat ya, terus terang saja kami tidak bisa bekerja sendiri karena tidak semua cagar budaya itu milik kami.
Ada warga masyarakat yang memiliki, ada warga masyarakat yang memiliki sekaligus mengelola, ada yang hanya memiliki, ada yang hanya mengelola. Itu tuh beda-beda. Nah, kami berusaha untuk merangkul itu semua, termasuk juga dengan pemerintah daerah dan juga dengan komunitas. Kami akan rangkul semua itu supaya itu tadi pelestarian cagar budaya ini bisa, dan itu akan membawa manfaat untuk masyarakat. Oke, waktunya sudah habis ini. Jadi nanti kita bisa sambung lagi atau mungkin di acara lain di YouTube-nya Museum Sugada, kita bisa ketemu lagi di sana. Kita sepakat kapan-kapan kita ketemu lagi, kapan-kapan kita menyaksikan di YouTube-nya Museum Sugada. Oke. Assalamualaikum, kita ketemu lagi di lain waktu.